Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Nah, sebelumnya nih saya sangat berterima kasih karena kalian mau datang ke sini untuk melakukan proses konseling kelompok kali ini ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sangat baik, syukurlah. Alhamdulillah. Sampai aja. Capek kan ada sore ya Pak? Iya benar. Karena ada sore jadi energinya udah habis. Iya. Saya juga yang tidur. Iya. Habis ini ya Mbak? Enggak juga. Oke, baik. Saya sangat berterima kasih di sini. Kalian kan dari ribuan, saya juga mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian adalah anggota yang terpilih untuk dapat mengikuti proses konseling kali ini nih. Dari ribuan yang ikut tes, kemudian kalian juga lolos dalam wawancara seperti itu ya. Jadi ada 4 anggota di sini yang lolos seperti itu ya. Tepuk tangan dulu Bu. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan dulu nama saya Eka. Kalian bisa panggil saya Bu Eka. Oke, peran saya di sini adalah sebagai konselor kalian. Jadi saya di sini itu akan membantu kalian untuk menjembatani kalian seperti itu ya. Oke, baik. Apakah di sini kalian sudah saling mengenal nih atau mungkin belum kenal satu sama lain? Sekolah sih, sekolah. Kebetulan Satu itu lagi. Circle. Teman saling main. Oke, jadi akan lebih gampang ya kalau misalkan kalian mengeluarkan pendapat kalian seperti itu ya. Oke. Baik. Sebelum kita melompat lebih jauh lagi seperti itu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Apa sih tujuan kalian untuk mengikuti proses konseling kali ini ya? Mulai dari Mbak Alfi terlebih dahulu. Tujuan saya ikut proses konseling ini ya tentu saja ingin menyelesaikan permasalahan dari saya sih. Iya, Mbak Alfi ingin menyelesaikan permasalahan dari Mbak Alfi. Kemudian Mbak Sarah. Kalau saya selain tentunya pasti menyelesaikan masalah, saya ingin juga berbagi banyak pengalaman dan juga mendapatkan pengalaman yang itu tersharing apapun yang saya dapatkan ketika bersama teman-teman ini. Oke, jadi Mbak Zara ingin mendapatkan wawasan baru seperti itu ya? Betul. Baik. Kemudian Mbak Alia? Saya sama dengan pendapat teman-teman Bu Umar. Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh saya sendiri dan juga ini lebih mengenal teman-teman ini lebih dalam lagi gitu kan, ini kan udah bareng-bareng gitu kan. Nah ini lebih dapat lagi itu ya pengalamannya. Oke, jadi Mbak Alia ingin lebih dalam lagi sama teman-teman ini ya, padahal udah akrab sebenarnya ya Mbak, tapi ingin lebih dalam lagi. Oke, Mbak Yuni. Kalau dari saya selain seperti yang teman-teman sampaikan tadi itu ingin menyelesaikan permasalahan, terus mendapatkan solusi yang terbaik juga atas permasalahan kita masing-masing. Terus yang paling penting itu bisa kayak menciptakan kelompok yang saling kerjasama, saling menghormati agar kita bisa belajar bersama dengan baik. Oke, jadi kayaknya Mbak Yuni itu sangat-sangat ini ya, kayak sangat mulia juga seperti itu ya. Oke, saya ini dulu ya, saya gambarkan terlebih dahulu bahwa pertemuan ini itu bersifat wajib, jadi kalian harus mengikutinya dari awal sampai akhir seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas tentang harapan dari proses konseling kali ini nih. Oke, dimulai dari Mbak Alia terlebih dahulu. Oke, harapan kedepannya Bu, dengan saya mengikuti konseling kelompok ini saya dapat bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin dapat kayak mengganjal kehidupan saya dan juga harapan kedepannya juga saya bisa menjadi pribadi yang mungkin menjadi yang lebih baik lagi dari atas permasalahan yang mungkin sudah ditangani. Oke, baik. Kemudian Mbak Ingrid. Dari saya harapannya untuk saya sendiri itu bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya agar kayak tidak berlarut-larut dalam permasalahan ini. Kemudian untuk kelompok harapannya kita bisa bekerja sama, terus bisa berkomitmen juga mulai dari pertemuan pertama ini sampai terselesainya proses konseling kelompok ini. Oke, kemudian Mbak Zahra. Sebenarnya saya sorry dulu karena saya sudah dalam fisik yang nggak bagus, saya batuk mungkin terhalang batuk-batuk saya nantinya. Tapi terkait harapan saya ingin sekali berperan dalam kelompok ini terkait apa saja yang harus saya beri ke kalian semua, entah itu pendapat ataupun pengalaman saya yang sudah saya dapatkan sebelumnya di luar konteks ini.
Dan juga harapan saya adalah juga bisa teman-teman juga bisa untuk memberikan feedback juga kepada saya seperti itu. Oke, kemudian Mbak Ovi? Harapan dari saya tentunya juga selain ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, juga ingin berbagi pengalaman Bu, seperti teman-teman yang lainnya sampaikan bahwasanya kan kita kan memang dekat ya, tapi bagaimana caranya kita bisa tahu satu sama lain lebih jauh lagi ya, mungkin dengan ini seperti mengikuti counseling kelompok ini, jadi bisa lebih aware lagi gitu. Terus sih. Oke, baik. Harapan dari teman-teman ini tuh sangat-sangat variatif ya, seperti yang tadi ingin lebih baik lagi, kemudian mau ingin berperan untuk keberhasilan kelompok ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang ingin keluar atau masih mau stay nih di konseling kelompok kali ini. Kalau saya masih lagi ya. Soalnya kita bersedia. Oke ya. Jadi semuanya bersedia untuk mengikuti sampai akhir ya proses konseling kali ini ya. Iya. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas nih tentang atau seperti melakukan pembentukan kelompok seperti itu ya. Jadi dalam pembentukan kelompok yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tipe kelompok. Jadi tipe kelompok ini itu ada tipe kelompok terbuka dan juga tipe kelompok tertutup. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Tipe kelompok terbuka adalah dimana ketika pada saat proses konseling itu nanti ada yang bisa keluar ketika masalahnya sudah selesai. Kemudian ada anggota lain yang bisa masuk seperti itu. Kalau misalkan tipe kelompok tertutup itu kalian akan dengan anggota yang ini aja, jadi nggak ada yang masuk lagi seperti itu. Kemudian saya akan minta kalian untuk memilih nih, mau tipe kelompok terbuka atau mau tipe kelompok tertutup. Bisa dimulai dari Mbak Sarah terlebih dahulu. Kalau saya tertutup ya, terkait juga pada akhirnya kita tidak banyak distraksi dari orang lain. Mungkin barangkali pengalamannya atau bahkan barangkali tidak cocok, tidak sesuai dengan prinsip yang sudah saya atau kami anut sebelumnya. Dan saya ingin sekali kenapa tertutup, karena saya ingin melihat dan mengenal teman-teman saya juga, dan permasalahannya itu lebih mendalam dan rigid seperti itu. Oke, jadi Mbak Sarah ingin membawa kelompok tertutup karena tidak mau ke-disturb dengan yang lainnya, karena juga mau lebih lebih konsen ke teman-temannya seperti itu ya. Oke, kemudian Mbak Indri? Ya, kalau saya masih belum memilih tipe kelompok yang tertutup, karena menurut saya dengan anggota yang tetap ini, jadi pembahasan kita itu nanti tidak kayak yang maju mundur begitu Bu istilahnya. Biar nanti kita juga bisa bersama-sama mencapai tujuan kita, tidak ada yang kayak terlebih dahulu atau ada yang masih di belakang, jadi kita sama-sama berjalan. Oke, jadi Mbak Yudi memilih untuk konseling tertutup karena seperti ingin konsisten ya Mbak, jadi nggak pakai alur maju mundur seperti itu ya Mbak Yudi. Oke, kemudian Mbak Ovi? Sama seperti yang lain, saya memilih konseling tertutup karena berhubung kita sudah saling kenal, saling dekat, alangkah lebih baiknya bila mana tidak ada keluar masuk orang baru, karena menurut saya sendiri untuk beradaptasi dengan hal-hal baru lagi itu cukup sulit. Jadi menurut saya memilih konseling tertutup. Oke, Mbak Ovi memilih konseling tertutup karena merasa bahwa Mbak Ovi kesulitan untuk beradaptasi dengan orang baru. Iya. Oke, kemudian Mbak Ali? Oke, kalau saya setuju dengan pendapat dari teman-teman, dimana saya juga memilih yang konseling yang tertutup karena saya tuh tadi kan disampaikan Bu, kan kalau yang terbuka itu kan nambah-nambah personil ya. Nah saya tuh belum tahu kan, saya kan anaknya nggak suka kalau dia misalnya ada yang baru, tapi kan kita juga nggak tahu maksudnya dia sifatnya gimana, terus tingkah lakunya gimana, cara bicaranya gimana, kan itu kan juga mempengaruhi nantinya ke kelompok yang lain. Misalnya kita udah benar-benar nyusun, tapi ada satu orang masuk kan ya. Jadi kan juga dari mereka sendiri kan, kalau misalnya terbuka kan masih ulang gitu loh, misalnya gitu. Kita udah bahas ini, tapi ada yang masuk bahas lagi dari awal gitu. Jadi maka dari itu saya mau yang tertutup. Oke, jadi Mbak Alia juga ingin konseling tertutup ya, karena merasa nanti kalau misalkan ada orang baru takutnya kita ngulang-ngulang terus ya Mbak. Iya. Oke. Jadi kesepakatan kalian ini pakai konseling tipe tertutup ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang frekuensi ya.
Di sini itu kalian bisa memilih nih untuk pertemuannya kita lakukan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, atau mungkin kalian mau lebih nih supaya bisa ketemu saya terus seperti itu. Oke, dimulai dari Mbak Ovi. Kalau saya karena kita kan semester 6 Bu, jadi banyak sibuknya, banyak aktivitasnya, belum kerja ini itu, jadi saya memilih untuk 1 minggu sekali saja. 1 minggu sekali karena beneran sama tugas takut. Iya. Oke. Iya Mbak Zara. Kalau saya juga ingin 1 kali saja seminggu. Kenapa? Karena terlepas dari memang betul yang diucapkan Mbak Ovi kalau memang kita lagi sibuk-sibuknya, saya rasa juga sebetulnya 1 minggu barangkali sudah cukup untuk melaksanakan konseling kelompok ini. Gitu. Oke, Mbak Zara juga sependapat seperti Mbak Ovi ya. Kemudian Mbak Yuni. Ya, kalau saya juga pilih yang 1 kali 1 minggu dulu. Karena kebetulan kita kan seangkatan, 1 kelas. Terus kita juga sekarang sudah semester 6. Semakin banyak juga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian sekarang juga kita ada mengerjakan tugas UAS, terus ada yang mengerjakan revisi, terus ada yang ini, dan masih begitu banyak yang belum sempat diucapkan atau dibicarakan. Karena kita kesibukannya itu sangat jadwalnya sangat padat untuk semester sekarang. Bahkan kita sudah tidak ada liburnya lagi. Karena udah semester 6 ya Mbak Yuni. Oke, kemudian Mbak Alia. Oke. Kalau saya sih sebenarnya sih pengen yang 1 minggu 2 kali ya. Cuman dilihat benar kata teman-teman memang kita udah sibuk banget gitu loh. Apalagi bentar lagi disambut sama PLP itu. Kan mau PLP? Iya. Jadi kayak udah disuruh buat RPL gini, verbatim dan lain sebagainya. Itu mungkin takutnya saya tidak bisa membagi waktu gitu loh, mana yang untuk konseling, mana yang untuk jalan tugas. Karena kalau udah lagi sepanang dan pegang laptop tuh nggak semuanya tuh dilupain gitu loh Bu. Iya. Kan mending 1 minggu 1 kali aja. Oke, jadi semua itu sepakat bahwa 1 minggu 1 kali karena ini tadi ya, kayak kalian kan seangkatan ya, udah semester 6 juga, jadi kayak lagi sibuk-sibuknya seperti itu kan ya, juga lagi skripsi juga kan ya, jadi kayak takutnya akan kayak konseling ini itu nanti benturan sama kegiatan kalian seperti itu. Iya, Oke. Baik, karena kalian sudah memilih nih 1 minggu 1 kali. Sekarang kalian tentukan nih hari apa dan jam berapa kalian ingin melakukan proses konseling ini. Oke. Dan sertakan alasannya. Oke. Iya. Dari Mbak Alia terlebih dahulu. Oke. Saya memilih di hari Kamis Bu, karena kebetulan di hari Kamis tuh kami tuh kuliahnya free Bu. Kadang ada, kadang itu pun adanya itu tak daring dan juga jadwal lain. Mungkin saya di hari Kamis karena selain waktunya kosong, mungkin juga bisa diselingin sama ini konseling karena mungkin kan dari teman-teman ini kalau kan meskipun bimbingan diskusi kan juga mungkin gak di hari Kamis, jadi bisa di Kamis itu dan jam 9. Hari Kamis jam 9 ya. Ya. Oke, kemudian Kalau saya mungkin berbeda dengan Dinda. Saya inginnya Senin. Kenapa? Karena itu lagi fresh-freshnya gitu loh. Lagi fresh banget bisa untuk dengan kompeten kita membahas apapun yang ada di sini. Dan juga di Senin itu terkadang kita juga seringnya kita juga daring. Jadi itu bisa banget dimanfaatkan selain hari Kamis. Dan biasanya kalau misalnya di bimbingan saya, kita kan bimbingan beda dosen juga. Kalau saya sangat free banget kalau Senin, malah biasanya Kamis yang kadang bimbingan seperti itu. Dan jamnya jam 9 paling banget karena saya juga baru sampai Surabaya, jadi itu kawal banget untuk biarkan jam 9. Oke, jadi Mbak Zahra memilih hari Senin di jam 9 ya. Oke, kemudian Mbak Ovi. Kalau saya sebenarnya fleksibel sibuk mau di hari apa aja, asalkan jangan di hari Sabtu Minggu. Karena kalau Sabtu Minggu saya mau bernasi. Jadi Mbak Ovi bernasi. Iya, sebenarnya fleksibel sibuk. Karena kan juga untuk jadwal bimbingan saya itu juga masih nggak ditetapkan di hari apa dan apa, jadi masih bisa saya biasanya ibunya itu mintanya kirim lewat file. Oh, iya. Nanti kalau si ibunya baru nanti dikirimkan lagi. Kalau teman-teman kan ada yang via di print terus baru disodorkan seperti itu. Tapi kalau saya agak sedikit beda, mungkin
bisa lah untuk ditoleransi kan. Kalau konsul kan nggak sampai 100 meter kan. Iya. Berarti untuk jamnya juga Mbak Ovi fleksibel ya? Untuk jamnya jam 9 oke, jam lagi. Oke. Mbak Ovi untuk harinya fleksibel, untuk jamnya Iya, jam saya 9 bisa seperti itu juga ya? mau di hari Senin bisa, Kamis juga bisa, asal jangan di malam. Iya, Mbak Ovi kan kita nggak mungkin bangun Iya, setengah 5. ngantuk kan. Iya. Dikerubungi nyamuk selebihnya Mbak Iya. Ovi, benar. Kemudian Mbak Yundri? Ya kalau saya mungkin memilih hari Kamis itu, karena Iya. kan hari Kamis itu saya tidak ada bimbingan ya Bu, jadi bisa digunakan untuk melakukan proses konseling. Dan untuk jamnya itu bebas, yang penting tidak pada sore hari saja. Berarti apakah di pagi hari Mbak Yundri bisa? Bisa sekali. Seperti jam 9 bisa, 10 bisa. Baik, di sini ada apa ya? 3 pendapat ya sebenarnya. Untuk Mbak Ovi kan fleksibel sebenarnya, tapi di pagi hari jamnya. Kalau misalkan di Mbak Alia tadi, Mbak Alia sama Mbak Yundri hari Kamis di jam 9, sedangkan Mbak Zahra itu ada di hari Senin di jam 9 nih. Nah, saya tanyakan sekali lagi kepada kalian semua, apakah mau di hari Senin atau mau di hari Kamis? Boleh. Ya. Kalau saya, kalau misal pada harinya diputuskan hari Kamis, ketika saya bimbingan bagaimana solusinya? Sedangkan saya meyakini bahwasanya bimbingan saya itu selalu di akhir-akhir hari dan di Senin itu malah hampir nggak pernah dilakukan seperti itu. Jadi saya harus ada solusi dari kita sebagai kelompok juga atas itu juga sebagai hambatan saya untuk melakukan konseling kelompok ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya Mbak Zahra ini tuh di hari Kamis itu terhambat karena ada ini apa namanya bimbingan. Karena seringnya bimbingan itu di hari-hari terakhir. Oke, baik. Kemudian Mbak Alia, apakah mau tetap di hari Kamis atau Mbak Alia mau ganti hari ini? Kalau melihat dari teman-teman dari Mbak Zara ya Bu, karena mungkin Kamis yang ada bimbingan, mungkin saya juga apa ya Bu, akhir ini memang kayak menggunakan waktu juga itu kadang apa ya Bu, gak terbilang kayak tiba-tiba harus bimbingan gitu kan Bu. Nah, jadi kami itu kan memang kan juga memang yang kosong dan dosen bimbingan kan tahu maksudnya Kamis itu kayak kosong gitu loh, takut sewaktu-waktu memang dibimbing kata Mbak Zara memang kami tuh takut disuruh bimbingan gitu, jadinya saya berubah ke Senin karena kan Senin mungkin apa ya baru hari pertama dan kayak memulai hari yang baru gitu loh, mungkin bener kata Mbak Zara itu kan juga baru yang apa ya fresh kayak baru kayak saya kan baru pulang dari rumah itu kan masih apa moodnya masih bagus gitu loh Bu. Oke, jadi di sini Mbak Alia itu mengganti ke hari Senin karena Mbak Alia merasa bahwa takutnya juga bimbingannya Mbak Alia itu dipindah ke hari-hari seperti hari Kamis atau Jumat seperti itu ya Mbak Alia. Karena terus saya apa ya Bu, kadang tiba-tiba aja. Oh, gitu. Jadi kayak tiba-tiba misalkan di grup terus ganti hari seperti itu Mbak Alia. Oke. Kemudian Mbak Yundri nih, apakah masih tetap di hari Kamis atau mengikuti kedua temannya di hari Senin? Ya setelah mendengar apa yang teman-teman sampaikan tadi itu, mungkin kita mengambil kayak kebijakan ya Bu. Jadi di hari Senin tadi itu untuk kita mengadakan proses konseling itu saya rasa memang cukup baik ya Bu. Kebetulan kita juga sekelas, jadi di hari itu kita itu kadang bukan kadang sih kayak sepenuhnya itu kita daring gitu. Jadi mungkin untuk hari Kamisnya itu bisa saya gunakan untuk saya memperbaiki ulang atau mengecek ulang untuk file skripsi saya, karena biasanya itu saya bimbingan itu hari Jumat, kalau tidak hari Jumat ya hari Rabu gitu. Jadi hari Senin ya bisa sibuk, saya juga tidak keberatan. Oke. Jadi Mbak Yundri itu menggantikan hari Senin ya, karena Mbak Yundri juga mengikuti seperti teman-temannya karena kan takutnya juga bimbingannya hari Jumat kan ya. Iya. Ya, untuk memperbaiki sebelum ke bimbingan seperti itu. Kayak hari Kamis itu bisa digunakan untuk kita. Iya. Oke. Siap-siap. Prepare. Baik. Jadi dari ketiga teman ini kan memilih hari Senin nih Mbak Ovi. Apakah Mbak Ovi tidak keberatan atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih nggak keberatan ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, baik di hari Kamis maupun di hari Senin itu saya bisa.
Oke, baik. Jadi semuanya sepakat untuk hari Senin jam 9 ya? Sepakat Bu, sepakat. Oke, baik. Kita akan memilih di hari Senin jam 9. Kemudian nih, kita untuk memilih ada ruangan indoor atau outdoor. Jadi kalau semisal di indoor itu kalian berada di ruangan yang seperti ini. Jadi kayak ada AC-nya, kemudian duduk di kayak duduk kayak gini, terus nyaman, ada meja, kursi dan teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian di outdoor itu kalian bisa kayak misalkan di cafe atau misalkan kita cari tempat di depan kayak di taman seperti itu. Nah, kalian bisa memilih nih mau di indoor atau di outdoor itu dengan sertakan alasan yang kuat akan hal tersebut. Bisa dimulai dari Pak dulu. Kalau saya lebih milih di indoor sih Bu, karena seperti saat ini mungkin nyaman ya Bu ya, walaupun ya di ruangan lagi. Tapi ya saya karena ruangannya nyaman, juga fasilitasnya juga oke, jadi ya why not kalau di dalam ruangan bisa kayak aja sih. Oke, Mbak Ovi memilih di indoor ya tadi. Iya. Oke, kemudian Mbak Zara? Iya, saya juga indoor. Kenapa? Karena saya juga sebenarnya nggak bisa jauh dari asli. Jadi saya tetap milih indoor dengan alasan ini AC. Oke. Butuh dingin ya Mbak berarti ya? Oke. Jadi Mbak Zara ingin di indoor juga karena emang di indoor kan dingin ya Mbak? Jadi lebih nyaman seperti itu. Silakan Mbak Alia. Ini tentang itu ya Bu, indoor atau Iya. outdoor? Oke. Oke, Bu. Saya memilih yang indoor ya Bu, karena saya tuh anaknya yang mudah terdistract sesuatu. Jadi kalau di outdoor kan saya di gazebo sini kan saya kan tiba-tiba saya sampai apa loh jamnya. Misalnya kalau jam 12 kan ada Iya, maksudnya benar. Pak itu loh Bu. Nah di sini loh. Iya. Nah Pak Bos itu Bu. Karena juga itu alasan saya, terus juga mungkin kan juga ada suara-suara bising yang mungkin kan apa ya, mungkin apa yang misalnya saya lagi Mbak Ovi lagi bercerita, nah saya kan takutnya nggak nangkep gitu loh Bu, apa yang diceritain Mbak Ovi karena saking ramainya gitu kan keadaan di bawah. Jadi Mbak Alia memilih indoor karena takut ke distract dengan bapak-bapak pentol seperti itu ya, bakso ya. Iya. Soalnya baksonya enak di situ Mbak. Iya ya. Iya. Kemudian Mbak Indri? Ya, kalau saya sama sih Bu memilih yang indoor karena kita kan ketemunya 1 kali 1 minggu ya. Jadi saya rasa kita harus butuh tempat atau di mana proses konseling itu dilaksanakan dengan tenang, damai dan juga lancar. Oke, jadi Mbak Indri memilih untuk di indoor karena Mbak Indri merasa bahwa kalau di indoor itu kan lebih nyaman sih. Oke, baik. Jadi dari keempat teman-teman ini semuanya memilih di indoor ya, karena merasa bahwa di indoor itu kayak ada AC-nya, kemudian lebih nyaman, kemudian kayak lebih terjaga seperti itu ya dari gangguan suara-suara di luar seperti itu. Apalagi kan di sini kan dekat sama kereta Bu. Oh iya. Dengar ya Mbak suaranya cuk-cuk gitu. Itu suara pesawat Mbak. Oke, baik. Kemudian tadi kan di indoor ya, jadi nanti kita akan bertemu di indoor ya. Di tempat ini lagi di ruangan konseling ini. Gitu. Iya. Kalau di Indo di mana lagi Bu selain di sini? Kalau bisa nanti- sih, kalau bisa saran sih kayak misal ke kafe yang ya suasananya tuh berubah gitu. Kafe tapi tetap indoor itu bagus juga sih. Jadi seperti kafe tapi VIP seperti itu ya Mbak? Iya, Jadi kayak yang ada datang room. biasanya kafe itu ada meeting room. Iya. Itu bisa Berarti supaya kita baik nanti kita bisa jadwalkan lagi, kita bisa bicarakan lagi seperti itu ya. Karena Nggak boleh sih lihat itu, lihat itu. iya, soalnya lihatnya itu tuh aja. Iya, kamu kan nyoba. Iya. Oke, kemudian nih untuk durasi pertemuan nih, untuk durasi pertemuan konseling yang kalian inginkan di berapa menit? 45 menit atau mungkin kalian mau yang 2 jam untuk melakukan proses konseling dan sertakan alasannya. Bisa dimulai. Ya. Kalian sudah excited sekali ya seperti ini. Aduh, Bu, soalnya. Iya, soalnya saya seperti Mbak Zara lagi Full. Iya, Full betul. Iya. Saya memilih yang 1 jam aku. Oh iya, Nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa dong. Kan terserah Mbak Alia. Ya, kayak karena kan mungkin dengan apa ya permasalahannya kan harusnya yang biar teratasi gitu loh, benar-benar nggak selesai sampai akhir gitu kan. Mungkin kalau juga ada waktu akhir kayak misalnya 5 menit atau 10 menit itu kan bisa Bu Eka isi dengan evaluasi, terus juga
untuk planning kedepannya tuh kita gini kan gitu Bu. Terus juga kan bisa merapikan tempat semula gitu Bu. Misalnya kayak mengembalikan semula yang sudah dipakai. Oke, jadi Mbak Alia memilih 1 jam ya. Kemudian Mbak Indri? Menurut saya sangat menarik sih Bu, kalau misalnya 1 jam untuk proses konseling kita. Jadi kita kan ketemunya 1 kali Bu. Jadi ini juga pembahasannya dalam dinamika kelompok, jadi agar kita juga berbicaranya itu tidak terlalu buru-buru, membahasnya juga itu tidak dikejar waktu. Ya 1 jam saya rasa sudah pas. Oke, jadi Mbak Indri sama seperti Mbak Alia ya, Indri memilih 1 jam karena menurut Mbak Indri itu sangat menarik. Iya. Oke. Kemudian Mbak Sarah? Kalau saya 1 jam 20 menit lah ya. Kenapa ada 20 menitnya? Karena saya pikir 20 menit itu bisa untuk kita lakukan, entah itu mereview yang sebelumnya dilaksanakan, barangkali kita ada yang kelupaan atau pembahasan yang barangkali kita skip yang minggu lalu, itu bisa di-review lagi di hari pertemuan selanjutnya. Itu kan 20 menit kan sangat berarti banget ya untuk mengolah, mereview dan mengolah pertemuan-pertemuan yang sebelumnya gitu. Menurut saya seperti itu sih. Oke, jadi Mbak Zara ingin tambah 20 menit ya Mbak untuk seperti mereview apa ya, kayak mereview sebelum-sebelumnya Iya, barangkali ada pembahasan yang lewat dan iya. nggak masuk di pikiran kita masing-masing. Oke, untuk bertanyakan lagi seperti itu. Oke, kemudian Mbak Ovi, dari pendapat teman-teman yang ada yang 1 jam, kemudian ada yang 1 jam 20 menit, Mbak Ovi ini memiliki pendapat seperti apa? Kalau saya milih yang 1 jam Bu, seperti 2 teman saya ini, karena menurut saya 1 jam itu udah cukup lama sebetulnya dari yang jam yang seharusnya mungkin ya. Jadi saya rasa untuk 1 jam cukup sih. Oke, jadi Mbak Ovi merasa bahwa 1 jam itu sudah sangat-sangat lama ya Mbak Ovi? Iya. Oke. Baik, jadi dari ketiga orang ini kan memilih 1 jam, kemudian Mbak Zara ingin menambah 20 menit lagi seperti itu ya. Saya tanyakan kembali ke kalian, ingin memilih tetap 1 jam atau mau tambah 20 menit lagi? Dimulai dari Mbak Indri. Kalau saya tetap 1 jam sih Bu. Jadi untuk inti dari pembahasan kita itu 1 jam, selebihnya itu seperti yang Mbak Sarah sampaikan itu 20 menit untuk kita evaluasi. Saya rasa ya bisa-bisa saja sih Bu. Jadi selagi kita juga tidak punya kesibukan, hari itu juga tidak terburu-buru untuk datang ke sini ataupun berada di tempat ini, jadi untuk menambah 20 menit itu saya rasa tidak keberatan. Jadi Mbak Yudri di sini itu sebenarnya ingin memilihnya 1 jam. Kalau misalkan harus tambah 20 menit untuk mengevaluasi tidak apa-apa, tidak masalah. Betul sekali. Oke. Kemudian Mbak Alia. Itu Bu, kalau saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Indra tadi, dimana memang waktu 1 jam sudah cukup ya untuk kita membahas dari awal sampai akhir. Tapi memang kalau ditambah dengan 20 menit itu mungkin kita bisa mengevaluasi dari hasil apa yang kita kegiatan kita hari ini, dan juga dengan kata Mbak Zara tadi bisa membahas tentang apa aja yang kurang, apa aja yang terlewat, dan itu memang mungkin nantinya juga kita bisa kayak sambil membersihkan gitu Bu, kayak kursi yang dipakai, terus pokoknya segala perlengkapan dipakai dikembalikan ke semua gitu. Oke, jadi Mbak Alia setuju dengan pendapatnya Mbak Zara bahwa tambah 20 menit bisa aja untuk bersih-bersih seperti itu ya, untuk mengevaluasi seperti itu. Oke, kemudian Mbak Zara. Kalau saya memang betul, ya maksud saya 1 jam 20 menit itu 1 jamnya memang fokusnya memang ada di konseling, tapi 20 menitnya kita bisa gunakan mungkin 10 menitnya untuk mereview, kemudian 10 menitnya mengevaluasi dan untuk membersihkan yang disampaikan sama Dinda seperti itu. Jadi tetap tidak mengganggu 1 jam ini, yang memang poinnya ada di situ konselingnya. Oke, jadi Mbak Zara tetap memilih 1 jam 20 menit karena 1 jamnya itu untuk proses konseling dan sisanya 20 menit itu untuk seperti evaluasi atau bersih-bersih seperti itu. Oke, kemudian Mbak Ovi. Sebenarnya kalau saya tetap milih yang 1 jam sih Bu. Tapi kalau semisal di luar jam proses konseling itu mau ada kita mau bersih-bersih ataupun apa ya, boleh-boleh aja, namun dikembalikan lagi kepada teman-teman apakah mereka ada kesibukan lain ataupun enggak. Jadi kalau misal anggota lain nggak punya kesibukan lain sih, menurut saya oke-oke aja sih kalau nambah 20 menit. Tapi
kalau dari kami ada yang setelah dari sini ada kegiatan lain, entah itu bimbingan ataupun ada mau jalan tulis bersama ya monggo untuk meninggalkan ruangan sebenarnya fleksibel sih. Oke, jadi Mbak Ovi itu merasa fleksibel sebenarnya untuk tambah 20 menit lagi karena 20 menitnya kan untuk evaluasi lagi atau diskusi. Betul, gitu ya. betul. Oke, jadi semua teman-teman semuanya itu sepakat untuk di 1 jam untuk proses konselingnya dan di 20 menit itu untuk seperti kayak bersih-bersih, kemudian mengevaluasi kembali hasil sebelumnya seperti itu. Ya, seperti kurang lebih seperti itu sih Bu. Saya ingin tanya sih Bu, apakah bentuk mengevaluasi itu termasuk dari bagian proses konselingnya atau tidak? Oke, baik. Saya terima pertanyaan dari Mbak Ovi tadi ya, katanya yang hasil evaluasi tadi apakah termasuk dari proses konseling seperti itu ya. Sebenarnya 20 menit itu semisal nih Mbak Ovi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, semisal kayak gak jelas itu bisa ditanyakan di 20 menit lagi. Kemungkinan semisal nih kalau ada yang apa ya kayak berhalangan atau yang seperti apa itu mungkin bisa meninggalkan tempat. Jadi kayak sebenarnya di intinya itu kita itu di 1 jamnya sih Mbak Ovi seperti itu. Oke, bisa dipahami. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian kita kan sudah menyepakati nih, ya kan? Sudah menyepakati tentang tipe kelompok, kemudian kita juga sudah menyepakati frekuensinya, kemudian menyepakati durasinya, dan tempat pertemuannya seperti itu tadi ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi nih, terkait kehadiran. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang ketidakhadiran? Misalkan ada anak yang mau izin nih. Nah, bagaimana nih? Apakah diperbolehkan atau kita harus menunggu dulu ataukah harus ditinggal? Harus ditinggal ya seperti itu. Bisa dimulai dari ya Mbak Alia dulu, silakan. Terus kalau kata saya sih Bu, mungkin bisa ditunggu ya Bel, karena kan juga tapi tergantung dari kondisinya anak itu kenapa. Karena kan kalau misalnya kayak ban bocor itu kan hal-hal yang tidak terduga kan, memang itu bukan kita buat-buat gitu loh Bu, atau ada sesuatu lah Bu yang mungkin sampai menghambat kayak entah itu kesenggol apa gitu kan Bu. Itu kan mungkin dengan alasan tersebut mungkin saya ajukan dikasih batas waktu 15 menit. Tapi tergantung dari memang itu memang benar-benar alasan yang benar-benar bukan alasan yang kayak ya udah lah masih dikasih 15 menit lagi sama Bu Eva, jadi udah deh tak mempetin aja waktunya berangkatnya gitu Bu. Oke, jadi Mbak Alia berpendapat bahwa Mbak Alia mau menunggu tapi selama 15 menit ya, dan harus ada konfirmasi seperti itu ya Mbak Alia. Kalau dari semuanya ngapain? Oke, dan Mbak Ovi? Ya, kalau saya setuju sih Bu, bahwasanya karena kan kita nggak tahu ya di jalan itu kondisinya seperti apa. Jadi semisal nih memang kalau ada kendala di jalan ataupun apa, lebih baik menghubungi Bu Eka dulu bahwasanya izin untuk terlambat. Ya mungkin minta waktu 5 atau 10 menitan atau 15 menit kurang lebih itu sih. Oke, jadi seperti harus ada konfirmasi terlebih dahulu ya, 10 atau 15 menit seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak dapat mengikutinya, jadi kita tinggal seperti itu Mbak Ovi. Atau kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Kemudian Mbak Zara? Saya setuju dengan pendapat teman-teman. Menurut saya sebenarnya saya mungkin lebih tegas ya, karena kita kan sudah konsisten bahwasanya konseling kelompok ini dilakukan jam 9. Kalau ada keterlambatan sebenarnya saya mungkin sedikit kesal karena itu kan dalam artian tidak konsisten, meskipun ada kemungkinan yang kita tidak tahu gitu loh. Terus setidaknya kan kita bisa untuk sedikit untuk menghalau hal-hal itu terjadi. Seperti misal ban bocor atau apapun, kita bisa kok setengah jam lebih awal berangkat. Habis itu ketika ban bocor itu kan masih ada rentang waktu, setidaknya ada rentang waktu gitu. Seperti itu. Oke, jadi Mbak Zara itu sebenarnya juga menunggu kan gitu? Enggak tahu. Kalau menunggu pastinya menunggu, tapi mungkin saya akan pertegas sih. Maksudnya nggak akan sampai 15 menit, itu terlalu lama menurut saya. Karena menurut saya konsistensi itu perlu ditetapkan di semua peserta lah ya.
Jadi mungkin 5 menit aja. Kalau gitu ya sudah, kita bisa mulai. Oke, jadi Mbak Zara ini sebenarnya mau menunggu, tapi menurut Mbak Zara 15 menit itu terlalu lama seperti itu. Jadi menurut Mbak Zara itu 5 menit itu cukup untuk menunggu, karena kan kita sudah ini ya apa namanya kayak menyepakati bahwa harus datang jam 9 seperti itu Mbak Zara. Oke, kemudian Mbak Ibri. Kalau dari saya sangat-sangat setuju ya apa yang sudah teman-teman sampaikan melalui pendapat mereka. Jadi menurut saya untuk mengenai kehadiran terlambat atau memang benar-benar si anggota ini tidak hadir, itu bisa langsung konfirmasi ke Bu Eka. Berikan alasannya, kira-kira dia itu tidak bisa hadir itu seperti apa begitu. Nah, untuk mengenai keterlambatan, saya sangat setuju apa yang disampaikan Kak Zara, bahwasanya kita memang benar-benar belajar untuk selalu konsisten dalam kelompok ini. Jadi mengenai masalah antara ban bocor lah ataupun mungkin terjadi hal-hal di perjalanan menuju kita, dalam perjalanan kita menuju ke sini itu ya salah satu contohnya kemacetannya Bu. Jadi ya itu 1 jam atau setengah jam sebelum proses masalah itu bisa kita gunakan untuk kita perjalanan dari rumah ke sini agar tidak terkesan buru-buru. Oke, jadi menurut Mbak Yuni itu karena kita sudah itu tadi apa namanya kayak menyepakati bahwa jamnya jam 9, jadi harus konsisten di jam 9. Dan Mbak Indri kalau misalkan apa namanya kayak tidak dapat hadir itu harus konfirmasi ke saya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi teman-teman itu tadi itu mau menunggu kalau misalkan ada yang datang terlambat, tapi kurang lebih 5-15 menit seperti itu ya. Dan kalau tidak dapat datang, itu dapat konfirmasi ke saya terlebih dahulu seperti itu. Oke. Ya, oke baik. Kemudian dalam proses konseling kelompok itu kan ada asas kerahasiaan ya, di mana kalian yang berada di sini itu tidak boleh membocorkan cerita kepada orang lain, tidak boleh membuat apa yang namanya kayak tidak boleh merekam juga seperti itu kan ya. Nah, bagaimana nih konsekuensi jika ada yang membocorkan rahasia kalian dari anggotanya, ada yang membocorkan rahasia kalian ke orang lain di luar? Apa konsekuensi yang akan kalian berikan kepada mereka atau sanksi seperti itu dari Mbak? Ya, jadi kalau misal ada salah satu dari anggota membocorkan cerita atau hal apapun yang kita bahas dalam proses konseling ini, menurut saya anak itu lebih baik untuk dikeluarkan dan diberikan sanksi tegas bahwasanya dia tidak mendapatkan hak dia untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak Ovi itu lebih baik dikeluarkan dan tidak mendapat sertifikat. Oke, kemudian Mbak Zara? Terus dibakar di situ ya. Kok serem ya Mbak Zara? Maksudnya gini, kalau sanksi di keluar itu sangat mainstream banget. Kenapa? Pada akhirnya ya mungkin barangkali dia menyebarkan cerita hanya karena dia pengen keluar gitu loh. Bukan memang real, barangkali itu keisengan ataupun apalah yang mereka pikirkan untuk membocorkan rahasianya. Tapi yang saya garis bawahi itu, kalau saya ingin menanyakan sih ke pihak yang membocorkan itu, saya ingin sanksi yang jauh lebih tegas yang dia bikin sendiri, yang dia bisa bertanggungjawabkan gitu loh, yang nggak hanya keluar, nggak dapat sertifikat. Itu menurut saya mainstream banget. Jadi saya akan kembalikan atau bahkan itu disepakati semua pihak sini apa yang akan bisa dilakukan dia untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang itu krusial sekali. Ini dalam proses konseling loh, ya kalau dibocorkan itu enggak banget sih. Kalau bisa saya bully. Kenapa membuli sebanyak? Jahat, oke. Oke, baik. Dari pendapat Mbak Zara ingin bahwa kayak mempertanyakan dulu kenapa kok kamu menyebarkan seperti itu ya. Kemudian berunding dengan teman-teman, apa konsekuensi apa yang akan diberikan kepada dia seperti itu. Oke. Ya, kalau menurut saya setuju dengan pendapat kedua teman saya ini. Apalagi tadi Mbak Zara berpendapat bahwasannya jika anggota yang membocorkan rahasia tersebut hanya kayak dikeluarkan saja, itu besar kemungkinannya kayak anggotanya ini ya kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana. Jadi mungkin dia merasa tidak nyaman dalam anggota kelompok ini, berada dalam kelompok ini, jadi
dia sengaja membocorkan rahasia kita gitu. Jadi menurut saya dikasih sanksi ya Bu, tapi nanti kita sepakati secara bersama-sama sanksi apa yang cocok untuk si orang yang menyebar rahasia atau ya kurang lebih seperti itu. Oke baik, jadi Mbak Indi sepakat dengan pendapatnya Mbak Ovi dan juga Mbak Zahra seperti itu ya. Kemudian Mbak Arya. Ibu, aku sebelumnya aslinya dingin banget ya Bu. Iya, sama aslinya 2 Mbak. Kayak gue ini Bu. Kedinginan ya Mbak, nanti saya cek ya. Iya. Oke. Untuk kan ketika itu ya Bu yang rahasia ya. Iya. Benar tadi kata teman-teman Bu, bahwasanya kan memang rahasia kan udah memang di ranah yang lebih tinggi ya Bu ya. Jadi kan apa yang dikatakan Mbak Zara tadi memang ada benarnya. Memang kita harus lebih tegas lagi mengenai jika teman kita itu ada yang sampai membocorkan. Memang kan alasannya memang dia mau untuk keluar dengan sendirinya atau kayak ada apa ya yang bikin mungkin kayak kadang kan kalau ada anak-anak itu kan kayak merasa puas banget gitu loh, kayak ya gimana puas gitu banget udah menceritakan gitu teman-teman yang lain gitu kan. Tapi ya mungkin nanti kita bisa dirundingin lagi lah Bu mengenai sanksinya itu seperti apa ya. Mungkin memang benar-benar harus menyadarkan anak itu gitu. Oke, baik. Saya ingin berpendapat lagi dari tadi waktu saya berpikir apa yang cocok dengan sanksi itu. Saya malah berpikir bahwasanya bisa saja ketika orang yang membocorkan rahasia itu kita arahkan ke mungkin fakultas ataupun bahkan universitas untuk ditindaklanjuti bersama mereka. Yang ibaratnya kita bisa untuk memberi sanksi yang mungkin terkait akademis atau apapun yang bisa dijadikan biar ada efek jerah gitu agar nggak hanya dikeluarkan gitu saja dari konseling kelompok ini. Jadi itu sih pendapat saya, mungkin bisa untuk dilanjutkan bersama universitas atau fakultas gitu, ditindaklanjuti bersama mereka. Saya udah masuk Bu. Oke. Saya tidak sepaham dan setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Zara. Cuman kan kalau kan yang ditangani Bu Eka udah nggak bisa, ya kita serahkan ke yang jauh lebih atas lagi. Jadi kan mungkin dengan hal itu mungkin memang si anak itu dapat tersadarkan dan ya memang takutnya kan kayak gitu kan, takutnya ketika konseling ke tempat lain itu kan nama dia kan udah colek kan ya Bu. Jadi kan mungkin dan hal itu kan dia sudah kayak malu sendiri gitu dirinya. Oke, baik. Mbak Yudi mau pendapat lagi? Atau cukup? Sudah cukup saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah sangat-sangat bagus ya, dan sudah sangat-sangat jelas mengenai konsekuensi yang akan kita dapatkan nanti jika membocorkan rahasia. Oke, baik. Mbak Ovi mungkin mau pendapat lagi atau cukup? Cukup sih Bu. Oke, baik. Jadi saya dapat teman-teman tadi ya bahwa jika ada yang mau membocorkan permasalahan kalian keluar itu sebenarnya dikeluarkan atau lebih dipertegas lagi itu, bukan hanya dikeluarkan saja, tetapi seperti kita membuat efek jerah, kita laporkan ke fakultas seperti itu ya, untuk supaya dia tuh bisa mengevaluasi diri lagi seperti itu. Betul. Iya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya nih. Oh sebentar, pengen SD aja Bu, kayak mantep ini loh. Iya. Iya, oke. Boleh nggak sih? Oh, boleh. Jadi ini ya kayaknya sangat-sangat ngantuk ya. Semangat kayaknya. Capek. Oh, semangat. Oh, cuma Mbak Indri aja. Oh, oke, kalau gitu kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ini berdiri teman-teman. Oke. Boleh dimundurin dulu nih. Sampai mana? Menanggal. Ya mungkin dong. Bisa dimundurin dulu. Terus kita melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu, jadi ice breakingnya itu ketika saya bilang tepuk 1, itu nanti kalian bisa tepuk pundak temennya seperti ini. Iya. Sampai Bu. Teman sebelahnya aja, Mbak. 1 berarti tepuk ini dong. Iya, benar. Atau mau? Iya. Atau gini aja biar keseru. Oh iya boleh. Udah nggak kan maksudnya? Ini nggak ada sih. nggak usah gitu. Saya tolong teruskan transaksi dengan
Jadi seperti apa ya? Ya, tepuk pundak temannya. Nggak bisa ya, nggak susah ya. Kayaknya Mbak Indri harus kesini. Iya, gini aja deh. Iya, Mbak Indri. Iya, bener Mbak Indri. Oh, bukan deh. Bisa nggak kalau misalkan tepuk kayak gitu? Kejauhan ya? Biasa aja. Nggak nggak apa aja. Bisa nggak? Coba. Fine aja. Bisa. Ya, satu aja tangannya yang tepuk, guys. Dia. Oke. Ketahuan tuh. Lagi Agak. Iya, boleh. Boleh tak? Boleh. Itu kalau misalkan saya bilang satu, tepuk pundak temennya. Kalau kalau misalkan saya bilang dua, kalian bilang asik-asik sambil goyang. Asik-asik. Asik-asik. Dua, asik-asik gitu. Bilang asik-asik. Iya dong, kan biar seru. Kemudian kalau tiga, kalian itu bilang, hoi, hoi, gitu. Hoi, hoi. Oh ya. Hoi, hoi. Hoi, hoi ya teman-teman. Ya, saya udah sangat habis ini. Oke, Gini ya. Hoi, hoi. enggak enggak. Oke. Kebanyakan main TikTok kayaknya kali ini ya. Oke, biar gak ngantuk kan, saya coba dulu ya. Oke. Bisa diulang lagi? Iya. Dari 1, 2, 3 tadi. Iya. Fungsinya. Satu, misalkan satu, tepuk. Tepuk apa? Tepuk aja. Oh, tepuk aja. Gini. Diam, tangan kirimu. Mau tepuk siapa? Sabar. Kamu tepuk saya. Saya di sini. Saya maksudnya. Ya, ayo. Satu, tepuk. Tak. Yang baru enggak kompak. Kan coba dulu, Mbak. Oh. Iya. Satu, Gimana sih? dua, asik, asik, asik. Pak Zara belum bayar. Dua, asik, asik. Tiga, oh iya, Udah kali Bu. oh iya, oh iya, Gak enak ya? Terang gitu. Ya, oke. Kita coba sekali lagi ya. Satu, Gimana sih? satu, dua, asik asik, dua, asik asik, tiga, oi oi, tiga, oi oi, dua, asik asik. Oke, oh itu Lagi-lagi. ayo ketawa sih. Iya, kan biar gak ngantuk ayo. Lagi guys, pergi malu. Kita coba lagi ya. Oke. Satu. Tiga. Tiga. Satu. Dua. Dua. Tiga. Mau lagi apa sih? Lagi. Oh ya, kayak Oke, Bu. Mau kamar mandi dulu kan, Mbak? Oke. Kita coba sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, satu, tiga, dua, dua. Oke, terus oke, malu. Boleh senang. Oke, kita duduk dulu ya. Oke, gimana nih kalian habis ice breaking? Apakah masih ngantuk atau gimana nih? Sudah semangat lagi nih Bu. Ya. Soalnya tadi kita ketawa terus seperti itu ya. Sakit perut Bu. Oh, sakit perut gara-gara? Info gitu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Mengenai tadi penormaan dan merumuskan kode etik nih. Kita tadi belum mendiskusikan bahwa bagaimana sih anggota kelompok yang tidak kalian sukai untuk berada di kelompok ini. Bisa dimulai dari Mbak Zara. Kalau saya cenderung malas sama orang yang ketika kita sudah ngobrol serius tapi itu ketawa, misal dengan alasan yang nggak jelas tiba-tiba ketawa, entah dia kepikiran atau kepikiran apa, atau bahkan menertawakan orang yang sedang serius ngobrol ini, entah itu ketawa yang memang disengaja ataupun tidak. Saya benci sekali dengan orang yang seperti itu. Oke. Kemudian Mbak Ovi.
Kalau saya cenderung tidak suka bila mana ada orang yang suka menyela pembicaraan seperti itu. Kan kayak terkesan nggak sopan gitu Bu. Oke, kemudian Mbak Indri. Kalau saya selain apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu, saya tidak suka orang yang kayak ketika kita berdiskusi dia itu asik sendiri, kayak cubit-cubit temannya lah, terus bermain handphone, ya kurang lebih seperti itu sih Bu. Oke, kemudian Mbak Alia. Saya setuju dengan teman yang lain, dan juga saya yang nggak suka orang tuh ketika saya berpendapat tuh itu apa pendapat saya tuh kayak sama ngobrol tiba-tiba ada yang masuk gitu loh. Aku sama kayak Mbak Fina, ada yang masuk itu kan saya nggak suka gitu orang yang seperti itu. Jadi kan apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan itu nggak sesuai apa yang saya mau gitu, makanya jadinya kan dijelaskan orang lain. Oke, seperti menyela seperti itu ya. Oke, baik. Saya rangkum dari kalian terlebih dahulu ya. Jadi, jadi kalian tuh tidak suka ketika ada orang yang sebenarnya serius ngomong, tiba-tiba tuh kayak ketawa seperti itu ya. Ketika saya serius, abis itu misal dia bilang Ketawain, ya, ketawain. Kemudian juga tidak suka seperti ada orang yang menyela pembicaraan. Iya, Tidak suka ketika ada kita berbicara kemudian teman kita tuh seperti asik sendiri bermain handphone seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, oke. Bagaimana nih ketika ada teman kalian yang melakukan hal ini, konsekuensi apa yang akan kalian lakukan? Bisa dari Mbak? mungkin disuruh menulis di double folio gitu. Iya, double folio. Iya, sesuai dengan apa kesalahan yang dia lakukan gitu. Saya tidak boleh mengetawakan teman saya, berjanji tidak mengetawakan teman. Ya mungkin 4 bolak-balik itu 4 lembar double folio. Berarti seperti ini ya, menanya apa ya, kayak Iya, refleksi diri. Iya. Oke. Mbak Zah, mau siapa dulu? Switch ya, ayo pesan dulu tas. Oke. Kalau saya langsung tegur secara langsung. Misal Yunti terutama saya akan tegur secara langsung. Daripada seperti itu, barangkali orang lain juga disuruh nulis bisa aja joki dan lain-lain. Nah, kalau secara tegur langsung tuh kayak barangkali dia juga ngerasa tersinggung atau malu. Nah, itu yang bikin efek jerahnya ada di situ. Kalau saya lebih senang yang seperti itu. Tapi saran Mbak Ovi juga bisa digunakan ketika barangkali Yundri tadi yang mau menertawakan melakukan hal yang sama. Nah, itu mungkin nanti bisa jangan 2, 10 kalau bisa. Jadi langsung ditegur sebenarnya memang Iya. baiknya langsung ditegur seperti itu ya. Kemudian Mbak Indri. Ya, kalau dari saya setuju sih Bu apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu, mungkin 1 atau 2 kali itu ketika dia melakukan pelanggaran tersebut, yaitu ditegur dulu gitu. Kemudian ketika kayak dia itu tidak mempan ya Bu, ketika ditegur ya dikasih tugas refleksi 10 lembar double folio sih Bu, kayak tulis saya tidak akan sibuk sendiri, saya tidak akan main handphone ketika sedang ini ya kayak gitu. Oke, jadi Mbak Indri itu pendapat sama teman-teman untuk melakukan kayak menulis refleksi diri, tapi Mbak Indri ingin 10 lembar folio ya. Iya. Banyak banget ya Mbak Indri. Keren. Biar ada efek jerah seperti itu. Oke, baik Mbak Alia. Makanya saya setuju dengan teman yang lain, dimana kan memang yang pertama itu kan memang ditegur sama kita dulu, dan kita nggak mempan sama mereka dulu. Misalnya kemudian ngomong ya mungkin dari mereka bisa langsung disuruh menulis gitu Bu, kayak yang ya benar kata teman-teman gitu, sesuai dengan apa itu kesalahannya. Terus juga kan mungkin bisa apa ya Bu ya, disuruh kan tadi kan kalau yang ke kerahasiaan kan dilemparkan ke fakultas. Iya. Kalau gitu mungkin ini bisa itu ya Bu, dipulang itu mungkin yang tadi yang telah untuk membersihkan ruangan nih Bu tadi. Pokoknya intinya anak itu harus pulang belakangan. Oke, baik. Jadi saya sih mau di sini bahwa menurut teman-teman ketika ada yang melanggar apa yang telah disepakati itu
sebenarnya apa ya, kayak di nasihati terlebih dahulu ya, langsung diomongin kesalahan kamu seperti ini, kesalahan kamu seperti ini. Jika tidak mempan itu nanti diberikan dia disuruh untuk melakukan atau menulis refleksi diri ya seperti itu ya. Oke. Kalau saran saya merefleksi diri kan itu juga waktu bareng kita. Jadi mereka yang salah itu juga tidak, sekarang kan zamannya joki ya. Iya. Gampang banget dilakukan sama joki. Nah, dia juga barangkali kan mungkin malu ya kita liatin semuanya. Nah, dari situlah mungkin efek jalannya dari situ. Oke, Semoga. jadi menulis refleksi dirinya itu ditonton sama teman-teman seperti itu ya. Dan kalau sampai terakhir itu dia disuruh pulang terakhir untuk bersih-bersih seperti itu. Betul. Oke. Cuma itu juga punya. Kan tadi kan pas waktu yang kayak saya ingat dengan kelebihan yang jam tadi yang 1 jam Iya. 20 menit. Nah mungkin bisa di menit-menit 20 menit terakhir ya. itu buat Menit terakhir. buat mengerjakan itu. Oke, baik. Di menit terakhir kita tambahkan untuk dia yang tidak dapat Melanggar. ya melanggar seperti. Oke, baik. Di sini kan kita sudah merumuskan pembentukan kelompok nih ya, sudah merumuskan juga penormaan dan merumuskan kode etiknya juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya tidak. Sudah ya. Oke, baik. Sebelum kita ke proses selanjutnya nih, tadi kan kalian juga sudah melakukan ice breaking ya. Kalian kan berarti masih fresh ya, nggak ngantuk. Masih Iya, fresh. iya. Semoga ya. Jadi kita lanjutkan ke proses selanjutnya saja atau mau ice breaking lagi? Langsung aja ya. Masih semangat berarti ya, Mbak? Oke, baik. Jiwanya masih ada. Oke, baik. Karena masih semangat semua nih, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, di mana di sini kalian perlu menceritakan secara ringkas terkait permasalahan kalian terlebih dahulu. Bisa satu-satu ya nanti. Nah, untuk penyelesaiannya kita nanti bisanya itu 1 hari 1 permasalahan ya. Jadi kalau yang lainnya tidak perlu khawatir bahwa permasalahan kalian itu juga akan diselesaikan, tapi di kemudian hari, maksudnya di hari berikutnya, pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, baik. Saya akan mempersilahkan kalian untuk menceritakan secara ringkas terkait permasalahan kalian tentunya. Dimulai dari Mbak Alia dulu, silakan. Oke Bu, saya itu masalahnya berkaitan dengan bilang ya. Ketika saya ke perusahaan teman saya itu berkadang Bu sampai jam 12 atau jam setengah 1 baru tidur. Isinya itu kayak cerita-cerita aja gitu, cerita ataupun ngerjain tugas gitu. Tapi ketika saya sendiri di kosan itu jam 9 atau jam 10 tuh saya udah tidur Bu, kayak udah sama kadang kalau teman saya chat itu saya udah bersambung besoknya lagi, maaf saya tidur gitu Bu. Nah itu yang mungkin ke gangguan masalah yang mungkin baru-baru ini. Oke, jadi Mbak Alia ini mengalami masalah gangguan tidur ketika Mbak Alia itu berada di kosan temannya sebenarnya ya. Dan ini tuh juga baru-barusan ini. Seperti itu. Oke, kemudian Mbak Indri. Ya, kalau saya itu masalahnya kurang lebih sama sih Bu, kayak kesusahan tidur atau begadang. Dikarenakan saya itu ketika akhir pekan atau ketika libur-libur di hari tertentu itu saya sering begadang menonton film gitu. Jadi ya sampai kayak merupakan jam tidurnya berantakan juga, dan itu biasa saya lakukan seperti yang saya barusan sampaikan itu ketika libur ataupun di akhir pekan. Kebiasaan tersebut itu sering muncul. Oke, jadi Mbak Indri ini juga mengalami masalah tidur ketika di hari-hari libur untuk menonton drakor seperti itu ya Mbak Indri ya. Oke, baik. Kemudian Mbak Sarah. Kalau ini kan poinnya kan kita bermasalah dengan gangguan tidur, begadang seperti itu. Tapi problem saya adalah saya itu setiap hari itu nongkrong dengan teman-teman saya yang mengakibatkan saya baru tidur itu subuh. Saya tuh nongkrong dari malam, dari habis isya tuh sampai subuh jam 3, setengah 4 tuh baru balik. Itu yang kenapa jadi gangguan, karena saya pikir ketika saya begadang itu ada situasi, ada mood yang hancur di pagi harinya, sedangkan saya di pagi harinya harus menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke,
jadi Mbak Zahra itu mengalami seperti mengalami apa ya kayak terlalu banyak bermain ya sebenarnya, bermain sampai pagi ya, jadinya kesulitan untuk tidur. Ya kan seperti itu. Terus kemudian paginya itu harus beraktivitas lagi seperti itu. Oke. Kemudian Mbak Ovi? Sebenarnya saya kurang lebih sama sibuk sama teman-teman, bahwasanya saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Bahkan sekarang ini kan sedang mengerjakan proposal skripsi, dan itu saya lebih nyaman bahwasanya saya tuh mengerjakannya di malam hari, karena kalau di pagi hari ya saya membantu orang tua dan sebagainya, jadi lebih aman dan lebih tenang kalau mengerjakan di malam hari. Namun yang saya rasakan bahwasanya keesokan paginya itu Bu, yang membuat saya tuh kadang kayak apa ya, sering kayak mengantuk ataupun apa, karena saya sering begadang tadi. Iya. Jadi di sini Mbak Ovi itu melakukan begadang karena mengerjakan proposal skripsi seperti itu. Jadi mengganti yang harusnya itu di pagi hari, tapi Mbak Ovi melakukannya di malam hari seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Dari permasalahan teman-teman nih, coba dirundingkan mana permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk hari ini, dan kalian harus melihat bahwa permasalahan tersebut itu harus benar-benar diselesaikan karena mengingat mengganggu kesehariannya dia seperti itu. Oke, bisa dimulai dari Mbak Ovi dulu. Kalau saya lebih memilih permasalahan dari Mbak Azhar, karena menurut saya bolehlah kita untuk sesekali nongkrong sampai larut ataupun apa, tapi kan tidak untuk setiap harinya, karena mungkin aja di malam hari kita bisa untuk mengerjakan hal-hal yang lebih produktif lagi, kayak mengerjakan proposal skripsi ataupun sebagainya, ataupun juga bisa digunakan untuk istirahat gitu. Jadi nggak harus kayak keluar setiap hari, dan itu juga akan mengganggu dan menghambat pekerjaan yang lain-lainnya itu Bu. Jadi menurut saya permasalahan Mbak Azhar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, Mbak Ovi memilih Mbak Zara, kemudian Mbak Zara. Kalau saya juga setuju, sepakat kalau permasalahan saya kenapa. Tapi saya juga sedikit menyinggung bahwasannya Mbak Ovi bilang kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harusnya saya lakukan. Mbak Ovi pun sama, harusnya juga proposal itu bisa dilakukan di pagi hari atau setelah kampus dan tidak mengganggu aktivitas setelahnya begitu. Terus untuk masalah saya juga sepakat bahwasannya masalah saya yang barangkali di sini paling urgent, tapi juga tidak mengurangi hormat saya kepada teman-teman juga, bahwasanya masalah mereka juga jauh lebih penting, sama kita di porsi yang sama. Oke, jadi Mbak Zara di sini itu memilih permasalahannya sendiri sebenarnya, karena menurut Mbak Zara itu permasalahannya itu sangat mengganggu juga, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman juga memiliki permasalahan yang sama-sama beratnya seperti itu. Oke, kemudian Mbak Yuni. Ya, kalau menurut saya permasalahan yang kita selesaikan terlebih dahulu hari ini itu punyanya Mbak Zahra. Jadi dilihat dari intensitas kemunculan perilaku tersebut itu tadi seperti contohnya Mbak Dinda itu terjadi ketika dia nginap di temannya, dan saya rasa nginap itu tidak semestinya kayak setiap hari juga, pasti tunggu kayak akhir pekan lah atau di hari-hari libur tertentu gitu. Begitu juga dengan punya saya tadi yang kebiasaan menonton. Nah, jika dilihat dari Mbak Zara ini yang katanya tadi itu nongkrong hampir setiap hari itu, saya rasa permasalahan ini sih Bu yang diselesaikan terlebih dahulu, karena mungkin sampai sekarang Mbak Zara juga belum menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan. Oke, baik. Jadi Mbak Yundri memilih Mbak Zara. Permasalahan dari Mbak Zara karena melihat frekuensinya seperti itu. Mbak Alia? Kalau menurut saya Bu, saya juga sepakat dengan teman-teman. Saya memilih permasalahan dari Mbak Zara, di mana kan juga dengan Mbak Zara yang sering begadang akibat nongki ya Bu, yang di tempat kayak nongki atau keluar tuh, itu kan juga sampai menghambat ke yang terbilang menghambat iya Bu, tapi kan sampai Mbak Zara kan sampai tidurnya kan cuma hanya 1 jam 2 jam kan Bu, kan juga itu kan kalau kita kuliah kan di jam 8 kan udah kuliah gitu kan Bu, apalagi kan pas waktu hari-hari kayak Rabu, terus Jumat, Selasa itu kan jam 8 itu kan membuat kita kan jadi ngantuk gitu bukan. Kan kadang kan kalau orang kalau nggak fit keadaannya itu kan bisa jadi bad mood ke suasana hatinya. Oke.
Jadi juga Mbak Alia memilih permasalahan dari Mbak Zara karena melihat bahwa Mbak Zara itu takutnya bad mood kalau misalkan di pagi hari seperti itu ya. Oke, baik. Jadi semuanya itu memilih permasalahan dari Mbak Zara. Apakah Mbak Zara setuju untuk permasalahan yang dibahas hari ini? Boleh, sangat boleh. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Mbak Zara untuk menceritakan lebih detail terkait permasalahan. Silakan Mbak Zara. Oke. Problem saya adalah terkait yang sudah saya sampaikan bahwasanya saya hampir setiap hari itu nongkrong dengan teman-teman saya dan pulang di subuh hari itu. Sebenarnya kenapa pada akhirnya saya merasa begadang itu karena saya mungkin terlalu asik ya dengan mereka itu. Pada akhirnya saya melupakan waktu. Jadi saya nggak menyadari bahwasannya waktu itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar nongkrong. Tapi saya juga nggak bisa bilang hanya sekedar nongkrong karena saya nongkrong dengan teman-teman saya itu memang sharing kehidupan banget, nggak yang hanya memang dibuat main-main, nggak sama sekali gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan yang terjadi adalah memang saya hampir setiap hari nongkrong. Bahkan nanti setelah ini saya ada jadwal nongkrong. Oh, ada jadwalnya berarti Mbak? Iya, betul. Sudah diajak sama teman saya dari Jogja. Oke. Maaf ya Mbak, saya batuk. Iya, saya juga. Oke, jadi permasalahan dari Mbak Zahra ini adalah setiap hari itu ada jadwal nongkrongnya seperti itu ya. Kemudian Mbak Zahra juga pulangnya itu habis subuh. Sebelum subuh. Baik teman-teman, terkait permasalahan dari Mbak Zahra tadi nih, apakah teman-teman pernah memiliki pengalaman yang serupa atau mungkin pernah mendengar nih temannya yang seperti itu kayak begadang, seperti Mbak Zahra tadi yang begadang sampai pagi seperti itu? Bisa dimulai dari Mbak Afi terlebih dahulu. Oke, sebenarnya termasuk pengalaman pribadi sih Bu. Jadi dulu saya pernah ikut komunitas di mana kita kan ikut komunitas tuh beda kayak Mbak Zara tadi ya yang cuman sama-sama anak kuliahan. Tapi waktu itu saya tuh dari Oh iya, silakan. Jadi kalau saya itu dari berbagai background, ada yang masih sekolah, ada yang kerja gitu. Jadi waktu kumpulnya itu kami biasanya menyesuaikan dengan orang-orang yang sudah kerja, seperti apa ya, lebih ke malam hari seperti itu, dari jam 8 sampai jam 9 itu baru mulai. Dan ya tempatnya memang ya lumayan jauh sih di Sidoarjo. Jadi kalau pulang ya mungkin sampai rumah jam 12 atau setengah 1. Dan itu kan juga udah termasuk larut gitu. Jadi apa ya namanya, sampai rumah pun ya udah capek dan besok paginya pun juga kadang pun juga rusak sih Bu. Cuman memang bedanya kalau saya nggak setiap hari melakukannya, hanya kumpul-kumpul jadi cuman kayak di hari-hari tertentu aja. Kalau Mbak Zahra tadi kan hampir setiap hari tuh nongkrong gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Ovi pernah mengalami hal yang serupa seperti Mbak Zahra, cuman pulangnya itu nggak sampai yang jam 3 seperti itu ya Mbak, jam setengah 1. Kemudian dilakukannya itu juga tidak setiap hari seperti itu ya Mbak? Iya. Oke. Kemudian Mbak Yundri? Ya, kalau saya mungkin seperti Mbak Ovi ya. Jadi jam pulangnya itu dulu ketika saya masih awal-awal di Surabaya, saya itu homesick Bu. Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk mengajak teman saya keluar, dan juga saya sering menginap di kosan kakak saya atau sepupu saya. Dengan saya nginap di sepupu saya itu kayak lupa jam tidurnya. Jadi kita banyak ceritanya juga. Apalagi pas awal-awal saya ke Surabaya itu saya takut tidur sendirian. Jadi saya kayak mencari perlindungan dengan mengunjungi kakak-kakak saya ataupun sepupu-sepupu saya gitu. Oke, jadi Mbak Yundri pernah mengalami hal yang serupa juga karena waktu itu masih awal-awal ya Mbak ya. Dan awal-awal kuliah juga homesick karena baru pertama kali di Surabaya, kayak kaget gitu kan Mbak? Iya. Ya, oke baik. Selanjutnya Mbak Alia. Ya, kalau aku istilah yang serupa ya Bu. Mungkin saya pernah pulang jam 1-an itu karena kami tuh ngerjain tugas artikel Bu yang memang deadline-nya itu besok gitu loh. Nah kalau saya tuh untuk pengamalan tuh memang
bukan untuk ya Mbak Zara kan memang untuk nongkrong, tapi kan saya memang banyak rumahan yang takut untuk keluar rumah sampai malam-malam. Dan kalau mungkin bareng teman-teman kayak waktu itu pas tahun baru, itu kan kami nonton kembang api ya sampai 00 di kota tua. Nah, itu baru kok. Terus juga itu pun kalau minta izin tuh sulit banget gitu loh, soalnya kan lebih maksudnya batas main saya punya. Kalau di rumah itu kan saya jam 8 udah dikunci pintunya. Oh gitu. Jadi ya di Surabaya pun waktu itu juga kan minta izin banget karena ya memang waktu yang pernah keluar pertama itu sampai teman saya bilang, kamu baru pertama kali ya keluar sampai pagi ini. Iya baru pertama kali, soalnya ya rada takut ya Bu, soalnya ya gimana gak pernah keluar malam gitu. Tapi ya demi tugas saya kerjakan. Oke, jadi Mbak Alia pernah mengalami hal yang serupa juga dan tapi tidak setiap hari ya Mbak Alia, cuma di beberapa waktu aja seperti itu ya Mbak Alia. Oke, baik. Jadi teman-teman itu juga pernah mengalami hal yang serupa seperti apa yang dialami Mbak Zara. Seperti Ya. itu. Saya kembali lagi ke Mbak Zara. Terkait permasalahannya Mbak Zara tadi nih, apakah hanya pada situasi kayak pada situasi itu saja Mbak Zara itu seperti nongkrongnya itu di beberapa situasi saja atau Di semua situasi. iya Nongkrong sampai larut. iya benar Mbak Zara. Lebih seringnya hampir semua ya. Gini, ketika saya ketika saya pulang di jam 1 atau jam 2 pagi, saya malah nggak bisa tidur karena perasaan saya sangat tidak enak setelah pulang dari nongkrong. Saya nggak tahu itu karena apa, tapi perasaan saya sangat nggak enak. Saya merasa bahwasanya ada suatu kecemasan dalam diri saya ketika saya pulang itu sebelum jam 3 pagi, dan itu malah bikin saya nggak bisa tidur sampai pagi. Itu kenapa pada akhirnya saya biasanya pulang jam 3 biar saya habis itu nunggu sholat subuh dan habis itu saya tidur gitu. Jadinya situasi itu malah saya minta untuk pulang di jam 3 pagi aja. Sekalian biar saya tuh langsung selesai sholat subuh langsung saya tidur seperti itu. Oke. Jadi Mbak Zara ini merasa bahwa untuk biar langsung aja gitu, kayak misalkan tidurnya itu di jam-jam yang jam 3 aja sekalian, jadi nongkrong aja dulu, habis itu nanti tidurnya ya udah di jam 3 itu aja biar lebih fresh di pagi harinya. Jadi Mbak Zara itu merasa bahwa kalau misalkan Mbak Zara tidak begadang itu Mbak Zara tidak fresh di pagi harinya atau bagaimana? Sebenarnya begadang ini sangat bikin saya nggak fresh di pagi hari. Cuman ketika saya pulang di jam 3, tidak ada kecemasan dalam diri saya yang bikin saya paginya tuh tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika saya pulang di jam 12, di jam 1, ada rasa kecemasan dalam diri saya. Saya nggak pernah tahu, saya sudah menyampaikan itu ke teman saya, tapi yang mereka sampaikan tuh seperti ini, bahwasanya hal-hal seperti itu terjadi karena kita semua ini sedang membahas topik tapi yang memang sudah serius dalam problem kehidupan atau apapun itu. Nah itu yang bikin saya cemas, seperti itu kata teman-teman saya menanggapi saya yang menyampaikan. Oke baik. Jadi Mbak Zara ini tuh cemas. Cemasnya ini maksudnya yang seperti apa Mbak? Perilaku apa yang akan Mbak Zara tampilkan ketika Mbak Zara cemas? Saya nggak akan tidur, saya akan scroll, saya akan nonton YouTube. Pokoknya sampai saya sudah sampai dengar azan subuh. Ketika saya baru jam 1 itu pulang, cuma saya rasa saya sudah dikejar-kejar sesuatu yang saya nggak tahu perasaan apa itu. Maksudnya itu bukan yang hantu, enggak seperti itu. Lebih ke ada sesuatu dalam diri saya itu merasa belum puas gitu loh. Entah atas obrolan dengan teman saya atau masih terbayang-bayang dalam obrolan itu, seperti itu. Jadi di sini seperti Mbak Zara itu belum menuntaskan percakapan dari Mbak Zara juga teman-temannya, makanya merasa cemas seperti itu. Oke baik. Mbak Zara, untuk perkembangannya nih, sekarang semakin bertambah atau semakin berkurang untuk begadang? Kalau akhir-akhir ini sangat berkurang. Kenapa? Karena teman saya
sudah libur. Oh, iya. Sedangkan mereka kan semester 4, mereka sudah libur. Sekarang saya semester 6 yang nggak ada liburnya. Jadi mereka sudah balik ke Mojokerto, jadi mereka tidak. Baik, terkait permasalahan Mbak Zara tadi itu, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, silakan. Iya. Ada tadi kan Mbak Zara mengatakan bahwasanya teman-temannya sudah pulang ke Mojokerto. Nah, kan ini kan Mbak Zara kan setahu saya Mbak Zara pulangnya tiap minggu. Nah, apakah ketika Mbak Zara pulang ke Mojokerto, apakah Mbak Zara di sana tuh sama-sama nongki juga atau enggak? Oke, iya. Oke, baik. Dari saya dulu ya, Mbak. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Alia itu, ketika Mbak Zara di Mojokerto, apakah Mbak Zara itu juga melakukan kayak nongkrong juga, ataukah hanya di Surabaya saja? Oke. Kebetulan baru hari Sabtu kemarin saya nongkrong, tapi tidak bersama teman-teman saya yang ada di Surabaya. Tetap nongkrong tapi tidak bersama mereka karena mereka teman-teman saya ini kan hobi naik gunung. Nah, mereka sedang naik gunung, jadi nggak ajak nongkrong. Kalau mereka nggak naik gunung, pasti saya yakin ajak nongkrong. Jadi kemarin nongkrongnya sama partner kerja saya dulu. Ya, pulangnya nggak sampai jam segitu tentunya karena dia cewek, jadinya nggak akan sampai jam segitu, hanya sampai jam 11 baru sampai rumah. Oke, baik. Jadi Mbak Zara ini tuh nongkrong ya, teman-teman. Tapi apakah nongkrongnya juga itu sesering di Surabaya? Enggak, saya membatasi banget. Kalau di Mojokerto saya family time. Tapi ketika ada ajakan nongkrong, gas. Tapi nggak akan, mereka nggak akan juga. Ya, soalnya sudah tahu saya wanti-wanti kalau saya di weekend di rumah jangan ajak nongkrong karena saya family time. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mereka ajak nongkrong. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Zara ini tetap nongkrong ketika diajak seperti itu ya. Ketika ada ajakan Mbak Zara kan ya udah ayo aja gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah diam di rumah. Oke, baik gitu. Ada yang mau menanggapi lagi selain Mbak Alia? Atau sudah? Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan ke Mbak Zara lagi. Baik, terkait permasalahan Mbak Zara tadi nih, kira-kira menurut Mbak Zara, kelebihan apa yang Mbak Zara punya untuk dapat keluar dari permasalahannya Mbak Zara nih? Kelebihan ya. Bisa dicontohkan seperti apa, Bu? Ya, kelebihan. Misalkan nih Mbak Zara, kalau misalkan Mbak Zara keluar, itu tuh Mbak Zara tetap mengerjakan tugas seperti itu. Jadi kayak tugasnya tetap on time, jadi tidak pernah terlambat untuk mengerjakan tugas atau yang sebagainya seperti itu Mbak Zara. Saya nggak ada masalah sih dengan hal itu, Bu. Tapi yang itu sebagai contoh, mungkin saya punya kelebihan saya adalah mungkin teman-teman bisa bantu aku untuk barangkali tahu kelebihanku karena saya masih mencari-cari ya kelebihan saya, kenapa saya harus keluar dari masalah ini. Mungkin teman-teman adakah? Oke, baik. Dari Mbak Zara nih, Mbak Zara kan belum dapat memahami nih kelebihan dari pribadi Mbak Zara sendiri untuk keluar dari permasalahan Mbak Zara. Menurut teman-teman, kelebihan apa yang bisa dilakukan Mbak Zara untuk dapat keluar dari permasalahan Mbak Zara? Bisa dimulai dari mana? Saya dulu. Oke, Mbak Alia dulu. Aku belum siap sepertinya. Saya tahu dari yang saya tahu ya dari Mbak Zara itu, ketika Mbak Zara pergi nongki itu terus berkurang orang-orang, yang saya rasakan itu Mbak Zara langsung bisa membangun Bu? Apa sih chemistry-nya lagi gitu loh buat ya meskipun nggak tidur tapi dia bisa menjaga moodnya, maksudnya misalnya dia bisa membatasi gitu loh mana yang memang maksudnya kepentingannya pribadi, mana yang dia berkumpul dengan teman-teman gitu. Jadinya mungkin itu sih kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Zara sejauh ini, karena ya saya yang membersamainya ketika dari berangkat ke kampus. Oke, jadi menurut Mbak Alia itu Mbak Zara bisa untuk menjaga mood ketika meskipun berdandan tapi Mbak Zara bisa jaga moodnya ya. Jadi kayak gak tiba-tiba tantrum seperti itu ya Mbak. Soalnya kan benar. Ya, apa? Menanggapi Dina, terima kasih banget. Setidaknya saya tahu kelebihan saya apa dan saya baru menyadari kalau kelebihan saya ada di situ. Saya tiba-tiba sadar bahwasanya memang saya nggak pernah untuk tiba-tiba
nggak mood hanya karena saya begadang malamnya, tapi saya selalu bilang ke Dinda bahwasanya Dinda hari ini aku pulang jam 3 pagi, hanya Dinda saya beritahu gitu loh, seperti itu, dan ternyata itu jadi kelebihan saya. Thank you Dinda. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Oke, baik. Dari Mbak Indri atau Mbak Ovi mungkin ada yang menanggapi? Iya. Iya. Silakan Mbak Indri. Ya, kalau dari saya mungkin ini kali ya Bu. Kita kan sekelas ya. Jadi dari yang Mbak Zara ceritakan tadi itu dia hampir setiap hari nongkrong sampai yang kayak larut malam, bahkan sampai subuh jam 3 lewat begitu. Nah, setahu saya mungkin salah satu kelebihan yang masih Mbak Zara miliki sampai sekarang itu dia bisa mengendalikan dirinya. Sebagai mahasiswa itu dia tidak lupa atas kewajibannya dia untuk tetap mengikuti perkuliahan yang bisa dibilang mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi dari situ dia tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai mahasiswa. Jika dibandingkan dengan mahasiswa lain yang notabene sering nongkrong, yaitu paginya bangunnya kesusahan, bahkan masuk kelas atau mengikuti perkuliahan itu banyak ya jarang seperti yang Mbak Dinda katakan gitu. Oke, jadi menurut Mbak Yundri di sini itu Mbak Zara itu tetap mengikuti perkuliahan secara konsisten dari Senin sampai Jumat seperti itu ya Mbak Yundri. Mau menanggapi Mbak Zara? Ya, sangat sekali betul untuk disampaikan Mbak Yundri. Jadi memang saya tanpa saya sadari ternyata saya seperti itu di kelas, sedangkan saya begadang sampai larut malamnya. Oke, baik. Mbak Ovi mungkin mau menanggapi? Iya. Oke, izin menambahkan juga. Jadi benar apa yang dikatakan teman-teman bahwasanya Zahra ini, Mbak Zahra itu bisa mengkondisikan dirinya kembali pada saat di pagi hari. Jadi waktu di kelas yang saya tahu Mbak Zahra ini masih tetap bisa fokus dan tetap tidak terlambat, dan itu juga berbeda dengan teman-teman kami yang lainnya di kelas yang mungkin juga beberapa ada yang sering begadang juga, dan dia kesusahan untuk bangun di pagi hari dan hasilnya dia telat dan sampai tidak mengikuti perkuliahan, bahkan ada yang tidak fokus dan sampai tertidur seperti itu Bu. Dan Mbak Zahra ini mampu untuk mengontrol dirinya seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak Ovi juga Mbak Zara ini bisa mengkondisikan dirinya untuk tidak terlambat datang ke kampus walaupun begadang seperti itu ya Mbak Ovi. Oke, baik. Dari ketiga pendapat teman-teman ini, bagaimana pendapatnya Mbak Zara? Tadi kan teman-teman bilang bahwa Mbak Zara itu bisa menjaga mood, juga Mbak Zara itu bisa ketika datang ke perkuliahan itu tidak terlambat, kemudian dapat mengikutinya secara konsisten dari Senin sampai hari Jumat seperti itu Mbak Zara. Betul, saya setuju banget, tapi itu juga tidak lepas dari peran Dinda yang selalu bilang, Zara hari ini kita berangkat jam berapa? Dan itu kan kadang-kadang mengingatkan saya lagi, oke saya harus bangun jam segini dan jam segini, seperti itu. Malamnya Dinda akan selalu meng-cross check saya lagi, dan itu juga saya mengapresiasi Dinda sebagai teman saya di Menanggal, di kosan. Tapi yang disampaikan teman-teman betul sekali, ketika saya begadang juga ternyata yang saya tidak pernah sadari saya bisa untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, jadi Mbak Zara di sini itu juga mendapat bantuan dari Mbak Dinda seperti itu ya. Kita sudah membahas tentang kelebihan ini. Sekarang kita membahas tentang kelemahan Mbak Zara. Kira-kira menurut Mbak Zara apa yang membuat Mbak Zara kesulitan untuk keluar dari permasalahannya Mbak Zara ini? Oke, kalau ini saya bisa untuk tahu. Kurang saya adalah saya tuh merasa senang sekali ketika saya ngobrol dengan teman-teman saya, ketika saya pertemuan dengan teman-teman saya itu saya senang sekali. Jadi saya barangkali bukan dibilang nggak bisa untuk keluar dari sini, tapi ada sesuatu yang saya dapatkan ketika dengan teman-teman saya yang tidak saya dapatkan ketika membersamai teman-teman yang lain. Kita punya porsi-porsi yang beda gitu loh. Teman yang ini saya punya porsi yang lain, dengan teman SMA saya juga punya porsi yang lain gitu loh, yang saya nggak bisa tinggalkan dua-duanya. Seperti itu kekurangan saya untuk tidak bisa lepas. Bukan nggak bisa lepas ya, saya juga bilang bukan nggak bisa keluar, saya pasti yakin saya akan keluar, tapi itu yang saya pertimbangkan. Oke, jadi Mbak Zara itu mempertimbangkan bahwa seperti Mbak Zara memiliki porsi-porsi tersendiri untuk pertemanan seperti itu ya. Betul. Jadi ada porsi untuk teman SMA, misalkan ada teman SMP atau teman universitas seperti itu ya Mbak Zara ya. Oke Mbak Zara. Oke, selanjutnya nih Mbak Zara yang akan saya tanyakan adalah
apa yang usaha yang sudah Mbak Zara lakukan sebelumnya dalam mengatasi permasalahan Mbak Zara ini? Biasanya ini jarang sekali saya lakukan, tapi ketika saya mungkin di paginya ada kelas jam 7 misalnya, saya akan minta teman-teman saya untuk kita selesai main jam 11 malam. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Kayak misal di beberapa part saya jam 7, saya ketika kita bertemu itu harus selalu tanya, besok kita kelas jam berapa? Kalau misal teman saya, bulan jam 7, bulan jam 10, nanti kita sepakat, kelasnya jam berapa? Jam 2, jam 3, kan seperti itu. Jadi kalau saya bilang, lebih tepatnya saya harus ketuanya ya. Dan ketika saya bilang besok ada kelas jam 7, orang-orang harus sepakat kalau jam 11 kita harus sudah pulang seperti itu. Dan teman-teman saya pada nanti mengantarkan saya kosan. Oke, jadi Mbak Zara ini seperti menjadwalkan untuk apa ya, kayak waktunya pulang seperti itu ya Mbak Zara. Jadi pulangnya lebih awal dan itu tuh mempertanyakan ke teman-teman lebih dahulu seperti itu ya Mbak Zara. Betul. Oke, jadi apakah Mbak Zara benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini Mbak Zara? Sangat. Karena barangkali ya kalau misalnya dibilang teman-teman saya tidak bisa untuk menjalankan aktivitas seperti biasa kayaknya orang normal, nggak begadang, tapi ada sesuatu yang di diri saya tuh ngerasa kayak saya tuh capeknya bukan karena fisik tapi batin, yang saya selalu cemas ketika pulang nongki itu. Saya mengharuskan pulang jam 3 agar tidak cemas. Itu saya takut bukan hanya karena begadangnya, karena satu hal lain gitu loh, yang atau bahkan yang begadangnya yang mempengaruhi itu karena saya nggak pernah tahu, atau bahkan karena kafein, karena saya ngopi terus ya, itu yang pengen saya keluar dari situ. Oke, Mbak Zara ini keluar dari permasalahan ini karena menurut Mbak Zara itu sebenarnya Mbak Zara bingung apakah permasalahan ini tuh seperti entah dari kafein atau misalkan dari kecemasan Mbak Zara yang tadi cemas yang perilakunya Mbak Zara yang untuk scroll TikTok atau nonton YouTube seperti tadi ya. Oke, baik Mbak Zara. Tadi kan Mbak Zara bilang nih bahwa teman-teman Mbak Zara itu sebenarnya mengetahui kan seperti itu kan ya. Dan apakah orang tua Mbak Zara mengetahui bahwa Mbak Zara ini memiliki permasalahan terkait begadang? Tidak, karena orang tua saya selalu izin kalau saya main, tapi mereka tidak pernah tahu ketika saya pulang. Jadi mereka pikir saya pulang itu ya di jam normal pada umumnya, mungkin jam 10 atau mentok-mentok jam 11 kayak gitu. Karena ketika saya nongkrong di Mojokerto, paling mentok itu jam 12 malam. Oke. Jadi Mbak Zara ini cuma nongkrong di sini aja kalau misalkan sampai malam. Dan di Mojokerto itu cuma sampai jam 12 malam karena ada orang tua, ada yang morning seperti itu Mbak Zara. Sebenarnya mereka kalau orang tua saya sangat nggak apa-apa pulang sampai jam berapa, tapi kakak saya yang ngomel, hey ini bukan Surabaya seperti itu, ayo cepetan pulang, ini di Mojokerto kayak gitu. Kadang kayak saya kayak gak pernah muda gitu loh ya. Oke, jadi ada kakaknya Mbak Zara sebenarnya yang membantu Mbak Zara untuk warning seperti itu ya. Oke, baik Pak, terkait permasalahannya Mbak Zara ini, saya mau merespon terlebih dahulu ya Mbak Zara. Jadi permasalahan Mbak Zara ini terkait nongkrong yang setiap hari Mbak Zara lakukan di Surabaya, itu tuh Mbak Zara sampai pulang jam 3 seperti itu ya. Kemudian Mbak Zara itu kesulitan tidur sebenarnya seperti merasa cemas, dan perilaku yang Mbak Zara lakukan itu seperti menonton YouTube, kemudian Mbak Zara juga scroll TikTok atau Instagram seperti itu. Kemudian menurut Mbak Zara, usaha yang sudah Mbak Zara lakukan itu seperti Mbak Zara itu kayak me-warning temannya untuk pulang lebih awal seperti saat nongkrong ya. Kemudian juga kelebihan Mbak Zara seperti yang tetap menjaga mood ketika berada di tempat lain, kemudian tetap mengikuti proses perkuliahan dengan baik dari Senin sampai Jumat seperti itu ya Mbak Zara. Kemudian baik, terkait permasalahan Mbak Zara nih, menurut Mbak Zara akar permasalahan dari Mbak Zara ini apa? Oke, jadi akar permasalahan saya adalah di mana saya tidak bisa untuk meninggalkan lingkup pertemanan saya dengan pola begadang yang seperti itu, karena saya merasa senang ketika bertemu dengan teman-teman saya. Dan poin permasalahan saya adalah ketika saya sebenarnya menyembunyikan perasaan saya yang tidak enak hanya karena aktivitas saya harusnya dijalankan secara normal karena saya begadang tadi gitu.
Oke, baik. Permasalahan dari Mbak Zara yang tadi kan terkait tidak bisa meninggalkan lingkup pertemanannya seperti itu ya Mbak Zara, karena kan sebenarnya kayak Mbak Zara itu senang untuk bertemu dengan teman-teman, charge energi Mbak Zara itu berada di pertemuan teman-teman seperti itu ya. Oke, baik. Karena Mbak Zara sudah mengevaluasi tentang akan permasalahan Mbak Zara ini, sekarang saya minta teman-teman untuk juga mencari akar permasalahan dari permasalahan kalian sendiri, bisa ditulis di sini. Mbak Zara juga tulis, bukan di sini. Oh iya, coba ballpoint. Oh ya, terima kasih. Iya. Langsung bisa ditulis sekarang? Iya, bisa ditulis terkait akar permasalahan dari teman-teman dan juga Mbak Zara tadi ya. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, terkait permasalahannya Mbak Zara tadi nih, apakah tujuan Mbak Zara ini, tujuan yang ingin Mbak Zara capai ke depannya nih? Saya tetap punya waktu dengan teman-teman saya untuk bertemu, karena itu betul yang diomongkan Bu Eka, untuk saya charger karena saya sangat ekstrovert sekali. Saya butuh orang-orang sosial untuk mencharger diri saya. Saya tetap ingin waktu untuk bertemu dengan mereka tanpa adanya porsi begadang itu tadi dan kecemasan itu tadi yang pada akhirnya menghambat aktivitas saya dan perasaan saya pun juga perilaku saya. Oke, baik. Jadi Mbak Zara tetap ingin untuk bertemu dengan teman-temannya seperti itu dan tidak mengurangi kayak waktunya untuk hal lain seperti itu ya, dan untuk mengurangi gadanya seperti itu juga. Oke, baik. Terkait permasalahannya Mbak Zara tadi nih, kita akan melakukan teknik kontrak perilaku, di mana mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang Hanya pernah tahu dengar belum pernah sih Bu. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kontrak perilaku di sini itu nanti kita akan menjadwalkan terkait apa yang ingin dirubah, kemudian ada jadwalnya seperti itu, kemudian seperti jam, hari, dan waktunya tepat seperti itu. Kemudian kalau kalian bisa melakukan itu, maka ada reward yang akan kalian dapatkan. Kemudian kalau kalian tidak dapat melakukan itu, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalian bisa menuliskan ya. Akan saya pandu dari sini. Kalian menuliskan di kertas-kertas kalian masing-masing. Yang pertama nih, perilaku apa yang akan kalian rubah? Itu harus spesifik, dimana seperti misalkan nih kalian mau merubah di jam pola tidur, misalkan saya mau tidur di jam 12, terus kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan saya mau berhenti main HP 5 menit, atau misalkan saya mau berhenti main HP di jam 10 seperti itu. Jadi ada waktunya, lebih spesifik. Kalian bisa menyebutkan lebih dari satu perilaku yang ingin kalian rubah. Sudah. Kemudian kalian di bawahnya tuliskan kapan kalian ingin melakukannya, kapan hari, tanggal, dan juga tahun. Kapan kalian akan mulai melakukan dan kapan kalian akan mengakhiri. Seperti mungkin kalian membutuhkan waktu 1 menit, 1 minggu, atau mungkin kalian memerlukan 2 minggu untuk melakukan proses ini, seperti itu. Sudah Bu. Sudah? Kemudian kalian memerlukan bantuan siapa untuk melakukan proses ini? Apakah perlu teman-teman atau misalkan perlu orang tua? Sudah? Oke. Kemudian kalian perlu menuliskan reward apa yang kalian dapatkan ketika kalian dapat melakukan hal ini. Seperti mungkin misalkan rewardnya es krim kah, atau makan-makan kah, seperti itu. Sudah? Kemudian konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian tidak dapat melakukan hal tersebut. Seperti semisal konsekuensinya saya tidak jajan selama 5 hari, semisal. Sudah?
Atau masih perlu waktu? Sudah Bu. Oke, sudah. Belum, Mbak Zara. Iya. Salah, belum. Iya. Sudah. Kemudian di sebelah kanan kalian beri tanda tangan. Iya, sudah. Oke. Kemudian saya akan menyuruh Mbak Zara untuk membacakan terlebih dahulu yang kalian bisa melihat tugas kalian. Nah, nanti dikoreksi apakah benar atau tidak seperti itu ya. Silakan Mbak Zara. Yang pertama tadi apa yang perlu saya ubah adalah saya tetap melangkah waktu dengan teman saya, tapi dengan batasan toleransi jam 11 harus pulang dan lebih ke mengawali nongkrong saya. Biasanya saya nongkrong baru jam 8 malam, saya beralih dari habis maghrib sampai mungkin jam 11 seperti itu. Oke. Kemudian sampai kapan saya mulainya dan berartinya saya mulai di 1 Juli sampai 14 Juli saya hanya perlu 2 minggu untuk melihat progres saya. Kemudian saya perlu bantuan teman-teman saya akan menyampaikan ke teman-teman saya tongkrongan kalau saya punya proyek seperti ini dan saya butuh teman-teman ini untuk mengingatkan saya terkait pola nongkrong saya seperti itu. Terus reward yang akan saya dapatkan adalah saya akan makan es krim di kang bubur dan punishment saya tidak akan makan es krim selama 1 bulan. Oke, oke baik. Terkait yang tadi boleh saya minta dulu saya makanannya terlebih dahulu. Lupa ini Bu. Iya, sebentar ya. Iya, belum saya cetek lupa. Cetek. Iya, cetek. Budaya sekali ya Bu. Iya, soalnya tadi kan sudah dibenerin sama Mbak Zara ya, tapi saya nggak tahu. Saya berikan ke 19. Ah iya. Kalian semua tadinya. Oke. Ini saya kembalikan dulu ya. Ini punya Mbak Ovi, ini punya Mbak Zara, ini punya Mbak Yuli. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terus di sini nanti kan? Oke, baik. Kalian kan sudah pegang itu ya. Nantinya itu saya akan memantau terkait perkembangan dari Mbak Zahra untuk melakukan prosesnya ini ya. Kemudian Mbak Zahra, apakah Mbak Zahra mau untuk saya monitoring kembali terkait permasalahan Mbak Zahra tadi yang sudah dikerjakan itu? Sangat mau. Saya butuh itu. Oke, baik. Nantinya di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan kembali apakah ada yang kurang atau apakah ada yang kesusahan, hal yang mungkin Mbak Zahra rasa susah, Mbak Zahra bisa komunikasikan ke saya seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk saya, Mbak Yuli ini gimana Bu? Disimpan aja. Jadi nanti di kemudian hari juga kalian kan bisa ini kan sudah praktek ya. Jadi kalian juga mungkin ada hal yang merasa kesulitan bisa tanyakan kepada saya. Oke, baik. Oke, baiklah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, baik. Sesi konseling pada hari ini sudah berakhir nih di jam sudah 1 jam ya kita sepertinya sudah melakukan proses konseling ya. Karena keasikan seperti itu ya. Oke, baik. Karena prosesnya sudah selesai, saya juga berharap kalian bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kalian juga bisa keluar dari permasalahan kalian sendiri seperti itu ya. Iya. Iya, baik. Ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, baik. Mungkin saya akhiri terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang mau Saya harus pamit mau nongkrong. Oh iya. Sampai jam 11. Iya. Habis ini ya Mbak Zara. Iya, ingat ya Mbak Zara. Iya. Oke. Baik. Bu, malah langsung dipraktek. Kalau satunya apa sih besok? Iya. Saya bisa sekolah praktek. Iya, kayak gitu juga Mbak. Selamat Mbak Zara. Oke, baiklah. Ingat ya Mbak Zara. Saya boleh kembali? Iya, silakan. Boleh yang Kita foto dulu aja. iya mau foto ya. Mau foto di mana nih